Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Harundiansari, NPM 200820010021 dari kelas Paralel A, Sistem Informasi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Resource Allocation Algorithm. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Resource Allocation Graph. Resource Allocation Graph dapat didefinisikan sebagai deadlock yang dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah. Graf terdiri dari himpunan titik V dan garis V. Himpunan titik vertex atau V dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan proses yang aktif pada sistem P, yaitu P1, P2, dan seterusnya, dan tipe sumber daya pada sistem R, yaitu R1, R2, dan seterusnya. Garis berarah dari proses PI ke tipe sumber daya RC dinotasikan dengan PI meminta RC, yang artinya proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya RC dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis berarah dari tipe sumber daya RC ke proses PI dinotasikan dengan RC PI, yang artinya satu anggota tipe sumber daya RC dialokasikan ke proses PI. Garis berarah PI, notasi RC disebut dengan request H, dan garis berarah RC, notasi PI disebut assignment H. Lalu saya akan menjelaskan notasi-notasi yang digunakan pada Resource Allocation Graph. Yang pertama ada proses, yang bentuknya seperti bundar. Lalu yang kedua ada tipe sumber daya dengan 4 anggota, yang bentuknya seperti ini. Lalu ada PI yang meminta anggota dari RC, bentuknya seperti ini. Lalu PI yang membawa satu anggota dari RC, bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada fakta dasar dari Resource Allocation Graph. Yang pertama ada, apabila pada graf tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Lalu, apabila pada graf terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan, jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Selanjutnya, ada algoritma Resource Allocation Graph. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota, untuk setiap sumber daya, dapat digunakan algoritma Resource Allocation Graph. Klaim HPI, notasi RC atau meminta RC, menandakan bahwa proses PI mungkin meminta sumber daya RC yang dipresentasikan dengan garis putus-putus. Klaim H akan merubah ke request H bila proses meminta sumber daya. Yang kedua, misalnya proses PI meminta sumber daya RC. Permintaan dapat dipenuhi hanya jika mengubah request H PI notasi RC ke assignment RC notasi PI yang tidak menyebabkan siklus pada graf. Jika tidak terdapat siklus, maka alokasi sumber daya menyebabkan sistem dalam stage aman. Jika terjadi siklus, maka alokasi akan membawa sistem pada stage tak aman, sehingga proses PI harus menunggu permintaan dipenuhi.
Selanjutnya ada studi kasus. Terdapat himpunan P, R, dan E, di mana P terdapat P1, P2, P3, R terdapat R1, R2, R3, R4, E terdapat P meminta R1, P meminta R3, R1 dialokasikan kepada P2, R2 dialokasikan kepada P2, R2 dialokasikan kepada P1, R3 dialokasikan kepada P3, di mana anggota sumber dayanya ada satu anggota dari tipe sumber daya R1, dua anggota dari tipe sumber daya R2, tiga anggota dari satu anggota dari tipe sumber daya R3, dan tiga anggota dari tipe sumber daya R4 yang mendapat status proses P1 membawa satu anggota tipe sumber daya R2 dan menunggu satu anggota tipe sumber daya R1. Ini dari gambar terlihat jelas bahwa P1 meminta sumber daya dari R1, yang artinya menunggu sumber daya R1, lalu P1 mendapat alokasi dari R2. Lalu proses P2 membawa satu anggota R1 dan R2 menunggu satu anggota tipe sumber daya R3. Lalu terdapat juga proses P3 membawa satu anggota dari R3. Pada gambar tersebut tidak terdapat siklus, jadi tidak terdapat deadlock pada sistem. Lalu untuk studi kasus yang kedua hampir sama dengan yang pertama, hanya saja di sini saya menambahkan P3 meminta sumber daya dari E2. Di sini terdapat himpunan P, R, dan E, di mana P terdapat P1, P2, P3, R terdapat R1, R2, R3, dan R4, dan E terdapat P1 meminta sumber daya dari R1, P2 meminta sumber daya dari R3, R1 mengalokasikan kepada P2, R2 mengalokasikan kepada P2, R2 mengalokasikan kepada P1, R3 mengalokasikan kepada P3 mengalokasikan kepada R2, di mana terdapat satu anggota dari tipe sumber daya R1, dua anggota dari tipe sumber daya R2,
1 anggota dari tipe sumber daya R3 dan 3 anggota dari tipe sumber daya R4. Untuk status prosesnya, proses P1 membawa 1 anggota tipe sumber daya R2 dari sumber daya R2 dan menunggu 1 anggota tipe sumber daya R1. Karena di sini P1 meminta sumber daya dari R1. Jadi statusnya menunggu sumber daya dari R1. Lalu proses P2 membawa 1 anggota dari R1 di mana telah dialokasikan oleh R1 kepada P2 dan R2 menunggu 1 anggota tipe sumber daya dari R3. Mohon maaf, maksud saya membawa 1 anggota dari R1 dan R2. Karena di sini R1 mengalokasikan kepada P2 dan R2 mengalokasikan kepada P2. Dan menunggu 1 anggota dari tipe sumber daya R3, di mana di sini terlihat jelas bahwa P1 meminta sumber daya dari R3. Lalu proses P3 membawa 1 anggota atau R3 telah mengalokasikan kepada P3. Sehingga P3 membawa 1 anggota dari R3. Selanjutnya, P3 meminta anggota kepada R2. Lalu pada proses P1, P2, dan P3 ini terjadi deadlock. Proses P2 karena proses P2 menunggu sumber daya dari R3 yang dibawa proses P3 dan sebaliknya proses P1 menunggu proses P1 atau P2 melepaskan sumber daya R2. Di sini P1 atau P2 melepas sumber daya R2 dan proses P1 menunggu proses P2 lepas. Yang menyebabkan terjadinya deadlock. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.